Halo Bun. Melahirkan merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh setiap ibu hamil. Sebagian besar bunda mungkin memiliki rencana untuk melahirkan secara normal. Akan tetapi ada beberapa situasi atau kondisi yang membuat persalinan normal jadi lebih beresiko untuk bunda jalani. Sehingga dokter mungkin akan merekomendasikan bunda untuk melahirkan secara sesar. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai beberapa indikasi serta kondisi yang membuat ibu hamil lebih dianjurkan untuk melahirkan secara sesar. Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Posisi janin yang tidak normal. Sebelum persalinan, bunda sebaiknya perlu mengetahui posisi janin terlebih dahulu. Sebab agar persalinan jadi lebih lancar, maka janin harus berada pada posisi yang tepat, yaitu kepalanya di bawah dekat dengan jalan lahir, serta menghadap ke arah belakang atau punggung bunda. Posisi tersebut merupakan posisi yang ideal jika bunda ingin melahirkan secara normal. Akan tetapi jika janin berada pada posisi yang tidak normal seperti sungsang atau melintang padahal sudah masuk waktu persalinan, maka persalinan secara normal akan jadi lebih sulit dan lebih beresiko. Untuk itu, ibu hamil yang mengalami kondisi ini maka umumnya akan dianjurkan untuk melahirkan secara sesar. 2. Dislokasi plasenta. Plasenta merupakan salah satu organ penting di dalam rahim yang menunjang kehidupan dan perkembangan janin selama masa kehamilan. Normalnya, plasenta akan bergerak menjauhi leher rahim dan menuju ke bagian atas rahim, namun ada juga kondisi di mana plasenta masih menempel di sisi bawah dinding rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Kondisi ini juga biasanya disebut dengan plasenta previa. Jika bunda mengalami kondisi ini, maka persalinan secara sesar mungkin akan lebih dianjurkan bagi bunda. 3. Preeklamsia. Ibu hamil dengan kondisi kesehatan tertentu seperti preeklamsia juga membuat persalinan secara normal jadi lebih berisiko. Sehingga ibu hamil dengan kondisi satu ini mungkin akan dianjurkan untuk melahirkan secara sesar. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tekanan darah yang tinggi serta kelebihan protein di dalam urin. Secara fisik, ibu hamil yang mengalami preeklamsia biasanya akan muncul pembengkakan di beberapa area tubuh seperti wajah, mata, tangan, dan telapak kaki, serta sering pusing dan mata berkunang-kunang. 4. Tidak ada kemajuan persalinan. Saat bunda memutuskan untuk melahirkan secara normal, namun tidak kunjung ada kemajuan saat persalinan yang ditandai dengan pembukaan persalinan yang tidak bertambah, maka situasi itu juga bisa membuat persalinan secara sesar menjadi opsi yang sebaiknya bunda pilih. Terlebih jika air ketuban sudah mulai pecah atau merembes dari vagina. Jika dibiarkan, maka air ketuban bisa terus berkurang dan membahayakan keselamatan janin. 5. Gawat janin. Kondisi gawat janin juga bisa menjadi salah satu alasan mengapa bunda akan dianjurkan untuk melahirkan secara sesar. Kondisi gawat janin sendiri adalah kondisi di mana janin tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini biasanya ditandai dengan perubahan yang terjadi pada janin seperti detak jantungnya yang melemah serta gerakannya yang jadi kurang aktif. Jika kondisi ini terjadi, maka bunda mungkin akan dianjurkan untuk melahirkan secara sesar. Nah, itu dia bun beberapa indikasi dan kondisi yang membuat ibu hamil perlu melahirkan secara sesar. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.